saldo pada minggu lalu sebesar Rp3.484.190 dan pemasukan minggu lalu sebesar Rp799.000. Adapun pengeluaran pada minggu lalu sebesar Rp1.491.500, sehingga saldo pada saat ini sebesar Rp2.791.690. Informasi selanjutnya yang insya Allah bertindak sebagai khatib pada Jumat kali ini yaitu Bapak Ustadz Dr. Haji Muhammad Rohakim MAG, dan yang bertindak sebagai muadzin yaitu Saudara Raihan. Himbau kepada para jamaah agar sudi kiranya untuk mengisi soft yang terdepan yang kosong, dan para jamaah yang berada di pojok agar mengedarkan kotak amal. Mungkin hanya ini informasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين صلى الله على آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang ini kita sedang menghadapi banyak fitnah yang di depan kita. Bahkan fitnah itu tidak hanya di negeri kita yang tercinta ini, tapi di negeri-negeri lain, bahkan seluruh dunia. Misalnya perpecahan antar aliran agama, itu juga sudah mulai memanas. Antar madzhab tidak paham tentang madhab, tapi orang banyak bicara soal madhab. Itu juga sudah mulai banyak sekarang. Yang kedua, ketegangan antar partai sekarang juga sudah mulai memanas. Pemerintah antar sipil juga begitu, meledak-ledak. Yang ketiga, konflik antara misalnya Rusia dan Ukraina, dan kita ingin itu tidak terjadi di negeri-negeri yang lain. Yang terakhir, keempat, kebohongan yang dilansir oleh medsos, media sosial, yang kemudian menimbulkan fitnah. Empat hal ini potensi atau bahkan sebagiannya disebut fitnah. Tadi saya menyitir Al-Anfal ayat 25 yang tadi saya bacakan sebagai mukaddimah. Itu artinya, takutlah kalian kepada Allah akan fitnah yang sekali-kali tidak hanya akan menimpa orang yang zalim di antara kalian saja. Orang yang gak zalim juga terkena cipratannya. Itu yang sebetulnya saya mengangkat khutbah ini di sini. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya Allah maha keras siksaannya. Al-Anfal surat yang ke-8 ayat 25. Tolong nanti bisa diteruskan dengan buku-buku tafsir. Itu fenomena fitnah yang mulai dan bahkan sudah ada fitnah yang menjalar di tengah masyarakat. Berikutnya, bagaimana kita mengurangi fitnah itu? Tidak, bahkan ada yang sudah berani menyampaikan tip-tip itu sebagai penyelesaian. Saya belum tip-tip penyelesaian. Ada 4 yang khatib ingin sampaikan di sini. Yang pertama, ajaran tentang jangan saling meremehkan yang lain. Itu yang pertama.
Jangan suka mengejek. Itu yang pertama. Hindarilah berburuk sangka terhadap yang lain, berprasangka buruk. Yang ketiga, mari kita teladani sifat Rasulullah yang sudah tidak asing lagi dengan masyarakat, yaitu sidik, amanah, dan tabligh serta fatona. Yang keempat, kembali kepada tali ajaran Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Bapak dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, jangan saling merendahkan, jangan suka mencaci maki, apalagi mengejek kawan yang lain. Itu disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Shadaqallahu adzim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah segolongan orang laki-laki merendahkan golongan yang lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah pula segolongan perempuan merendahkan golongan yang lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan janganlah memanggil dengan gelaran atau panggilan yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah kita beriman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang disebut oleh Al-Hujurat ini, yaitu merendahkan orang lain, mencaci dan mengejek orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, hindari suka berburuk sangka. Itu dimulai biasanya katanya-katanya. Berprasangka ya, berprasangka. Sering berprasangka. Kita ini dihadapkan kepada media sosial yang sebetulnya itu tidak fakta, tetapi opini. Saya ingin menyampaikan ayat Al-Quran di sini dalam surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayyitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, bercuriga. Karena sebagian dari kecurigaan itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi
penyayang. Al-Hujurat ayat 12. Itu tadi adalah ajaran yang kedua. Hindarilah suka berprasangka, apalagi berprasangka buruk. Adzan, suudzan tidak boleh. Itu karena dimulai dari suka berdzan, suka menyangka-nyangka. Yang ketiga, ajaran tentang teladani sifat Rasul. Sifat Rasul itu biasanya dikenal ada 4 yang utama, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Sidik saya kontekstualkan, yaitu prinsip kebenaran informasi yang kita semuanya perlu bertabayun dan melakukan verifikasi. Amanah saya artikan tanggung jawab menggunakan misalnya media sosial. Tabligh itu saya artikan selektif dalam berinformasi, sharing dulu informasi-informasi yang mau kita pakai. Yang terakhir, fatonah, saya artikan hati-hati dan cerdas menggunakan informasi untuk saudara-saudara yang lain. Semuanya ini tentu ada dalilnya, ada dasarnya. Misalnya, yang pertama sidik, kafa bil mar'i ithman ayyuhadditsu bi kulli ma sami'a, rawahu Muslim. Dikatakan ini sahih. Yang ketiga, selektif dalam informasi atau perlunya sharing informasi. Idza ja'in ja'akum fasiqun baina in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kalian seorang fasik, maka mintalah pertanggungjawaban. Fatabayyan. Ta'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Itu dalil tidak boleh berprasangka buruk apalagi. Demikian saya kira 3 ajaran yang perlu kita teladani. Yang terpenting adalah meneladani sifat Nabi Muhammad, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah, dalam pengertian yang terkait dengan masalah-masalah kita sekarang. Yang terakhir, yang keempat, kembali kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Itu ada misalnya ada dalam Al-Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahu 'azim. Yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu di masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu orang-orang yang bersaudara di masa Rasulullah SAW. Karena nikmat Allah, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka Allah, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa li fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi fi dzikril karim. Aku li qauli hadza wastaghfirullahal azim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qad qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam khutbah yang singkat ini, marilah kita tundukkan kepala, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar yang menjadi fitnah-fitnah ini dikurangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azim sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ij'al auladana min ahli ilmi wa ahli taqwa wa ahli ma'rifah wa la taj'alhum min ahli dzayr wal jahalah. Allahumma ij'alhum minal qanitina wal qanitat wal hafidina wal hafidat wan nafi'ina wan nafi'at والصالحين والصالحات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله أقيموا الصلاة